92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Apa kabar Sobat Maestro? Berjumpa kembali tentunya di video podcast bersama dengan saya Mary Uli dari Gradua Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung. Dan di hari ini sambil beraktivitas ya, kita akan hadirkan perbincangan saya di hari ini bersama dengan penulis muda yang pokoknya luar biasa, menjadi inspirasi pastinya untuk kita semua. Saya sudah bersama dengan Kak Fernanda Subeno, biasa akrab dipanggilnya Kak Ferna ya. Halo Kak Ferna. Halo. Apa kabarnya ini, sehat ya? Sehat puji Tuhan. Nah, terima kasih sudah hadir di Radio Maestro untuk bisa sharing. Karena tadi juga saya sudah informasikan kalau Kak Ferna ini adalah seorang penulis. Di sini sudah ada buku dari Kak Ferna, You Actually Don't Know. Dan pastinya udah ketebak ya, kita akan membahas. Dan mungkin kalau untuk bedah buku gak sempat, nanti di next sesinya kita bisa bedah buku kali ya Kak Ferna ya. Tapi kalau sekarang kita mau perkenalkan dulu untuk bukunya, kita mau kenalan. Ada satu karya yang dihasilkan oleh Kak Ferna sendiri. Kak Ferna, YADK. Nah ini ya, You Actually Don't Know. Ini bagian don't-nya. Kalau nanti Sobat Maestro lihat itu ada kayak tanda kurung sendiri dan warnanya juga berbeda sendiri. Betul. Tapi kita mau kenalan dulu deh sebagai pendahuluan kita sebelum membahas lebih dalam tentang bukunya. Kak Ferna, boleh diceritakan tentang buku ini? Ya, kayak zaman sekarang kan setelah pandemi kita mengenal namanya antigen. Yes. Kita mengenal namanya medical check up Betul, lebih lanjut. Betul. Nah, kadang dalam kehidupan tuh misalnya kita sore throat atau kita batuk, kita pengen tahu sebenarnya something wrong dan apa sih gitu kan. Kebayang gak sih something wrong yang dalam diri kita aja, kita perlu take time, kita perlu cari tahu sebenarnya apa yang salah dalam diri aku sampai nyebabin aku sakit ini itu. Betul. Gitu. Nah, begitu pula dengan pengalaman di masa lalu kita, trauma kita, sakit hati kita yang mempengaruhi the way kita memperlakukan orang lain dan mempengaruhi the way kita treat ourselves. Wow. So something yang gak tampak sebenarnya much more powerful than yang terlihat. Oke, jadi itu awalnya ya sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadar itu justru powerful ya, nggak kelihatan itu justru ya yang biasa juga menjadi satu kekuatan gitu. Dan ini asik banget sih kalau untuk covernya ya Kak Ferna, dengan kalau di depan gitu nanti akan ada sosok ini sebenarnya berusia berapa tahun, tapi wow ini untuk desain segala macamnya oke banget loh. Saya selalu seneng banget Kak Ferna sama buku-buku yang hardcover gitu. Nggak tahu kenapa, dan wangi kertas buku baru itu kayak nagih gitu ya jadinya ya. Nah, inspirasi Kak Ferna, ini buku pertama Kak Ferna? Iya, buku pertama. Ini adalah buku pertama. Biasanya pasti punya cerita-cerita ya. Mungkin ikut-ikutan temen kah atau mungkin kemarin. Jadi Kak Ferna ini domisilinya tuh di Melbourne ya, Kak Ferna ya, di Melbourne, dan memang ada di Indonesia khusus untuk buku ini, untuk berbagi, untuk sharing sama kita semua Sobat Maestro, luar biasa banget. Dan yang menjadi inspirasi Kak Ferna sampai akhirnya buku pertama ini ada, apakah memang dari kecil gitu ya, sudah seneng nulis gitu, terus ternyata kemarin-kemarin pas kita memang pandemi global, akhirnya ternyata tulisan banyak juga nih dan oke untuk dijadikan satu jurnal, satu buku gitu ya. Kalau boleh tahu inspirasi dari Kak Ferna sendiri apa atau siapa? Inspirasi kalau dibilang itu rasa sakit mungkin. Wow. Ya, inspirasi aku rasa sakit dan Tuhan itu sendiri. Itu dari kapan sebenarnya, dan kenapa justru kepikiran untuk diabadikan atau dijadikan karya? Kan kadang-kadang orang nggak mau lo nge-sharing rasa sakit, ngapain di-sharing-sharingin, ngapain dibagikan, ngapain orang-orang tahu. Ini ada yang unik di sini. Kenapa rasa sakit justru bisa jadi karya untuk Kak Ferna? Awalnya gini, kan emang dari kecil aku suka nulis, dari umur 11 tahun emang udah suka nulis, dan aku berjumpa sama Tuhan waktu aku nulis. Oh wow. Nah terus singkatnya lewat panggilan aku, which is kerjaan aku sendiri di Melbourne, kan saat ini aku bekerja di 2 klinik, which is satunya tuh emang klinik aku punya sendiri sama ada bisnis partnerku, terus satu lagi tuh aku kerja di salah satu medical clinic di Melbourne. Nah di medical clinic ini aku bertemu banyak banget pasien yang mereka antara berkecimpung di dunia, sorry to say prostitute, nggak semuanya dalam keadaan baik-baik aja, ya nggak semua orang kayak gitu, ada yang baik-baik aja tapi kadang-kadang mereka yang dan juga yang mirisnya ada anak usia 14 tahun paling muda, mereka mencoba untuk bunuh diri. Udah kepikiran untuk selesainya dengan bunuh diri?
Baru Iya. 14 tahun ya? 14 tahun. Unfortunately aku nggak bisa tampilin scarnya kayak apa, karena kan confidential. Yes. Tapi scarnya itu benar-benar seluruh tangan. Oh. Jadi dia udah mencoba bunuh diri untuk entah berapa ratusan kali gitu. Iya, jadi udah berulang ya? Udah berulang. Berusaha gitu. Betul. Dan hal itu yang ngedrive aku, mendorong aku untuk buku ini harus ada. Ya. Iya. Maksudnya kenapa tadi aku bilang di awal rasa sakit? Karena selama hidup di dunia, siapa sih satupun manusia nggak ada yang bisa avoid, nggak ada yang bisa menghindari rasa sakit. Betul. Dan tapi yang paling mengerti rasa sakit dan gimana cara ngolahnya, Kak Mary pasti tahu kayak zaman sekarang #healing. Iya, healing ya. Iya. Kadang-kadang agak bergeser juga sebenarnya artinya dari Betul. healing itu. Iya. Dan itu makanya yang bikin aku pengen kayak loh, yang bisa menyembuhkan itu emang cuma Tuhan, karena Dia yang menciptakan hati. Yes. Iya, kita sendiri pun nggak tahu, kayak penyakit aja kita nggak tahu gimana cara ininya kan, parameternya, dan makanya kita harus jujur sama diri sendiri. Kita harus bilang ke pencipta kalau aku pengen mengenal diri aku juga. Ya. Dan rasa sakit itu. Dan itu ya jadi kayak harus damai dulu ya, kita terima rasa sakitnya memang harus ada, bukan dihindari gitu. Betul. Dan itu berarti sebenarnya bisa menjadi awal juga ya, untuk bisa tahu mungkin solusinya, tidak harus dengan bunuh diri, tidak harus dengan kabur gitu ya. Oke. Iya. Ini penting sepertinya ya, karena kadang-kadang bener sih usia 14 tahun. Karena saya juga ngajar gitu di SMP teenagers, kadang-kadang bingung gitu. Mereka disuruh presentasi, tapi presentasinya tuh sudah kayak ya seperti itu ya. Udah kayak tentang mental illness segala macam. Berarti itu yang memang dihadapi. Kita nggak bisa apa sih, masih SMP ngomongnya itu, masih teenagers ngomongnya seperti itu. Tapi memang setiap orang kan punya struggle-nya masing-masing ya. Mungkin Betul. Kekuatannya juga berbeda-beda. Nah, buku ini berharap menjadi jawaban juga buat Maestro. Jadi untuk kita semua, kalau memang sedang tidak oke, itu memang tidak apa-apa gitu ya. Itu tidak apa-apa juga, tadi sudah dibilang juga oleh Kak Verna. Dan Kak Verna, ini tadi pasti menulis buku ini ada perjalanannya ya. Apalagi ini buku pertama, kayaknya banyak banget challenge-nya gitu ya. Aduh, ini harus gimana gitu, ini seperti apa, atau enggak tiba-tiba mentok, tiba-tiba bingung untuk dapat tulisan-tulisan atau apanya supaya menjadi tajam gitu. Boleh tahu nggak sih perjalanan menulis buku ini, kemudian dengan ditambah lagi kesibukan gitu ya, punya rutinitas juga gitu, tinggalnya juga jauh dari keluarga juga ya, untuk kamera itu kan numpuk tuh kayaknya gitu. Tapi buku ini masih tetap ada, boleh di-sharingin, ada masa-masa yang berkesan banget dan diingat banget nggak sih di perjalanan buku ini? Sejujurnya struggle itu ada di setiap musim, di setiap stage, untuk memproses buku ini pun ada. Tapi mungkin kalau berdasarkan pertanyaannya Kak Mary tadi, aku bisa kasih beberapa poin. Pertama, waktu nulis bukunya aku emang happy nulisnya. Mungkin kendala paling basicnya harus membagi waktu untuk tanggung jawab, kerjaan dan sosialisasi. Kadang masih mau nulis tapi harus udah kerja. Kadang masih mau nulis tapi udah harus tidur. Iya, harus istirahat juga. Masih mau nulis tapi ada juga gitu tanggung jawab lain, harus ketemu orang ini itu dan lain-lain. Kalau kendala waktu penerbitan, jarak dan waktu. Dimana aku lagi juggle 2 kerjaan pagi sampai malam di Melbourne kan. Tapi jam midnight gitu aku harus Zoom meetings. Iya, betul. Iya, antara menyesuaikan sama waktu ya jadinya. Sama ini mostly yang kemarin ini sama desainerku. Desainerku sama penerbitnya ini sendiri gitu. Kan ada time difference-nya 4 jam. Habis Zoom meeting kadang aku nemuin ide ini itu gitu, kayak pengen revisiin itu, tapi aku udah harus tidur udah jam 2 malam dan harus begadang juga besok bangun pagi Iya, gitu. itu ya jadi ya perbedaan jam waktu ya, seperti ya resiko begitu yang harus dihadapi. Pernah nggak sih ngerasa di bab-bab tertentu atau di chapter tertentu tiba-tiba mentok atau mungkin gitu pengen mundur? Udahlah ini kayaknya emang nggak nih gitu, banyak dengan challenge-challenge yang tadi gitu ya. Karena kan awalnya pasti memang wah happy banget gitu, akhirnya bisa menulis dari kata pertama itu ya. Di tengah-tengah pernah nggak sih tiba-tiba ingin menyerah itu ada gak sih Kak? Good question. Aku belum pikiran. Tapi jawabannya untuk sekarang yang bisa aku kasih, kalau untuk stuck di bab itu gak ada. Karena jujur kan, jadi aku tuh punya 4 jurnal, di mana jurnal itu isinya
aku dengan penciptaku. Jadi jurnal itu dari 2016. Dan di jurnal itu emang isinya nggak positif semua Kak Mer. Kadang iya penasaran loh. Ini beneran saya juga baru megang bukunya sekarang. Jadi ini pasti saya baca ini. Iya. Kadang ada anger, ada doubts, ada question, pertanyaan-pertanyaan. Aku sama pencipta yang nggak positif sama sekali. Oke. Dan dari situ tuh justru kenapa ada bab 1 sampai 12 itu justru karena aku gak mau POV-nya cuma dari diri aku sendiri. Justru POV-nya harus dari pembaca. Supaya karena zaman sekarang kita terbiasa untuk baca kisah inspirasi dari manapun. Kisah inspirasi banyak banget. Motivasi dari luar banyak banget. Udah banyak sekali ya. Tapi untuk kita ngaca dan ngelihat diri sendiri itu jarang, unfortunately. Padahal dari diri kita sendiri, dari rasa sakit kita sendiri, kalau kita jalan bareng pencipta, itu bisa diolah. Oke. Makanya kenapa ada chapter-chapter ini gitu. Ya, jadi ada per chapternya gitu ya yang udah disusun. Sengaja, ya disusun, udah dipilah-pilah juga gitu ya. Dan Kak Verna ini untuk anak-anak muda di luar sana gitu ya. Sekarang kan Kak Verna sendiri juga dihadapkan dengan kehidupan di sana sudah berbeda gitu ya dengan di Indonesia gitu. Di sana mungkin anak-anak kayak tadi teenagers kayaknya udah kompleks banget gitu ya untuk permasalahan-permasalahannya. Nah, ini buku ini sebenarnya siapa yang dirindukan oleh Kak Verna harus bisa membaca buku ini? Semua teman-teman yang pernah ngalamin rasa sakit. Ya, awalnya aku berpikir anak-anak muda yang lagi ngalamin pencarian jati diri. Anak-anak muda justru yang mengalami kegagalan. Anak-anak muda yang udah apalagi zaman pandemi sekarang kan, kita mulai lupa gitu apa artinya alive dan exist, apa artinya bener-bener hidup dan apa artinya aku cuma ada aja, kerja aja, kayak purpose-nya udah nggak ada gitu. Dan sebenarnya kita nggak tahu purpose kita diciptain apa sampai kita mati, ya kan? Tapi lewat buku ini aku berharap teman-teman yang baca bisa menyadari kalau nggak semua hal kita tahu dan itu oke. Kita harus taat dulu untuk jalanin apa yang kita bisa jalanin dan tentunya melangkah bareng pencipta. Oke. Nah melangkah bareng pencipta, the creator itu ya, karena memang kayak cari-cari kemana untuk healingnya gitu kan. Biasanya healingnya mana tujuannya? Bali gitu atau enggak kemana sekarang? Kapadokia gitu. Kadang-kadang jadi nggak ditemukan di sana. Ketika kita memang tidak bisa berdamai dulu dengan rasa sakitnya, kita tidak bisa menerima juga gitu. Kak, boleh dong diinformasikan di mana teman-teman ini bisa mendapatkan buku ini? Ini cetakan pertama. Ya. Desainnya bagus banget. Terinspirasi dari mana untuk desain sih? Bikin hardcover, terus warnanya juga ya yang adem banget gitu adem kan. Banget ya. Terus dari pemilihan font segala macam nggak terlalu berisik. Buat saya sih nggak terlalu berisik, nggak terlalu banyak macam-macam. Dan tadi saya lihat lembar demi lembarnya juga yang wah oke banget, langsung ngebayangin tuh ada di coffee shop sore minum americano ya sambil buku ini gitu ya. Apalagi kalau di Melbourne kali ya suasananya. Terinspirasi dari mana akhirnya all package dari mulai isi sampai desain seperti ini yang Kak Verna pilih? Kalau inspirasi aku emang suka ini ya. Aku kalau dibilang inspirasi total tuh nggak ada. Tapi mungkin waktu itu pertama aku ketemu ilustrator. Ilustrator ini dia punya soul gitu di setiap ilustrasinya, dimana kayak pas nanti kalian baca bukunya itu nggak semuanya tulisan. Jadi ada yang jurnal, ada desainnya, ada ilustratornya dan lain-lain. Dan itu yang kayak bikin orang yang nggak suka baca buku pun pengen tahu gitu. Jadi pengen tahu dari ilustrasinya itu ya, yang jadi pengen apa sih gitu ya. Iya betul. Nah kalau judulnya sendiri itu terinspirasi dari anak zaman sekarang. Di zaman Google ini, zaman apa-apa serba mbah Google kan. Betul. Kita semua mungkin bisa aku dicari. sendiri cenderung merasa serba tahu, unfortunately. Iya. Jadi gitu ya? Dan anak-anak zaman sekarang sebenarnya ada di cover bagian belakang cerita persis kenapa akhirnya judul ini muncul. Jadi singkatnya aku menyadari bahwa anak-anak muda zaman sekarang mungkin termasuk aku merasa serba tahu, padahal kita banyak banget yang nggak tahu. Karena teknologi juga mungkin ya Kak Verna ya, apa-apa kita bisa langsung search, bingung dikit langsung search, tapi kayaknya emang tidak semua juga gitu.
ada hal-hal yang memang harus kita tanyakan juga ke senior yang sudah melewati Ya. masa-masa itu atau apa. Orang tua Oke, kita. jadi biar lebih bijaksana juga ya sebagai anak-anak milenial ini ya, Iya. Gen X, Y, Z ini gitu. Nah untuk Kak Verna, kalau teman-teman sudah ingin bukunya bisa didapatkan di mana? Apakah sekarang harus pre-order ataukah sekarang bisa langsung dapatkan atau seperti apa ini? Kebetulan untuk puji Tuhan 1000 buku pertama ini udah hampir habis. 1000 buku. Ini kapan sih ngomong-ngomong waktu itu di launchingnya? Launchingnya bulan Desember tengah. Kemarin? Iya. Itu Desember baru tengah. 2 bulan yang lalu berarti? Iya, kurang dari 2 bulan. Ada 1000 buku dan sekarang sudah hampir sold out Iya, semuanya. puji Tuhan. Wow. Iya. Kemarin ini break the record. Jadi 2 hari booth offline dibuka, udah laku setengahnya, 500 lebih. Udah Iya. langsung setengahnya ya, Setengahnya. sold out. Waktu itu Kak Verna juga masih di Melbourne. Iya, Jadi lumayan ya menyita waktu juga nih untuk urusan waktunya ya. betul. Oke, dan yang Bisa dapetin. ada cetakan lagi dong pasti Iya. ini enggak ini ya masih Betul. masih bisa ya teman-teman untuk Betul, dapetin ya. Gimana Iya. nih caranya Kak? Kalian bisa ke Tokopedia Cutting Edge atau Oke. enggak kalian klik di Instagram aku Fernanda Subeno. Terus nanti di situ ada linknya ke Tokopedianya Cutting Edge. Kalian Oke. bisa dapetin dimanapun kalian ada. Jadi bisa langsung dikirim ya. Sekarang Iya. kan serba seperti itu, nggak harus Betul. kalau misalkan emang untuk offline berarti belum ada Kak, kayaknya Offline kebetulan ada, Uh-uh. cuman mungkin untuk sekarang masih berkala. masih Ini berkala ya. bakal diusahain tetap sih di salah satunya tuh di House Convention Hall. Oke. Itu kantornya Cutting Edge sendiri. Mm-mm. Tiap hari Minggu mungkin bisa bisa Iya. dapat informasi Bisa atau dapet kalau informasi. misalkan mau PO atau apa bisa ada di sana juga ya. Betul. Jadi langsung di kantornya Cutting Edge ya. Dan untuk yang mau lebih gampang sih kayaknya langsung ke Instagramnya Kak Verna aja. Nanti di sana ada link ya di bio gitu ada Iya. link dan untuk mendapatkannya seperti apa itu bisa. Karena sekarang cetakan pertamanya 1000 ya Kak Verna ya. Sudah mau habis juga. Tapi nanti akan ada cetakan keduanya begitu. Dan Kak Verna sampai sekarang masih menulis atau lagi ada rencana apa untuk ke depan? Apakah ini jadi ada sambungannya gitu ya? Atau sekarang mungkin karena bekerjanya di 2 klinik loh, ini kan pasti banyak sekali dapat curhatan-curhatan, teman-teman Iya. lingkungan yang di sana juga gitu. Apakah itu menjadi inspirasi lagi untuk Kak Verna bisa menulis sekarang? Sebetulnya untuk kayak buku kedua nantinya saya masih nggak tahu kayak apa. Masih belum Iya, tahu masih ya. nggak tahu. Cuman kalau untuk menulis saya sendiri itu udah kayak habit saya mungkin ya, kayak kebiasaan aku buat ngobrol sama pencipta. Jadi aku tetap bakal nulis. Oke, keren banget loh ya untuk sekarang. Dan ada tokoh atau inspirasi atau role model atau buku atau apa? Karena kayak saya selalu meyakini gitu ya Kak Verna, yang nggak tahu bener nggak tahu enggak nih, tapi biasanya penulis itu terkadang lahir dari tulisan-tulisan yang dia baca juga. Jadi biasanya Kak Verna juga pasti suka baca, pasti hobi baca gitu. Nggak mungkin bisa menulis kalau nggak hobi baca. Saya suka bingung sama penulis-penulis yang nggak hobi baca. Loh gimana caranya begitu kan. Nah sampai sekarang berarti Kak Verna masih terus untuk menggali ya. Iya. Baca segala macam ya. Betul. Paling senang apa sih dengan tulisan yang seperti ini gitu? Biasanya menggali informasi atau senangnya gitu baca dari apa, riset-riset? Yang aku paling seneng itu buku salah satu penulis Joyce Meyer. Oke, Joyce yes. Meyer terus Joseph Prince, di mana kalau Joyce Meyer itu dia kan juga punya luka masa kecil kan, di mana hal itu berdampak dia sama dulu suaminya dia, dan akhirnya dia ada pelayanan ke women, perempuan-perempuan. Khusus pelayanan women Iya. ya. Terus kalau Joseph Prince dia mostly berbicara tentang grace, anugerah. Karena siapa sih di dunia ini yang nggak pernah ngelakuin salah? Dan kadang condemnation itu justru lebih membunuh daripada perasaan stres itu sendiri. Wow. Ya, dan Lebih daripada stresnya ya. betul. Daripada kalutnya Daripada sendiri. stresnya Ada yang sendiri. lebih besar dari itu ya. Betul. Saya kira justru udah tingkat paling tinggi loh stres itu. Enggak, ternyata condemnation. Karena pas Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, yang pertama kali mereka alami adalah perasaan bersalah, Ya. perasaan malu. Dan sayangnya kita anak muda tuh lupa kalau cara kerja iblis tuh gitu. Dan pas kita terkondem, kita ngerasa malu, kita ngerasa salah, apapun yang orang lain omongin, motivasi sebagus apapun itu nggak bisa masuk. Ya. Karena frekuensi kita sangat rendah. Sedangkan ketika kita mulai diterima karena anugerah, nah itu dia, itu momen dimana kita bisa melakukan
lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, Karena iya, Tuhan keren itu sendiri yang udah terima banget loh kita. nih ya untuk anak-anak muda nih ya. Duh, kalau yang kelewat nanti untuk video ini harus disebarkan ini ya. Jadi untuk anak-anak muda ini bisa menjadi satu kekuatan lagi ya, karena sekarang kan tahulah gitu struggle-nya seperti apa ya, ditambah era yang go digital ini bukan bikin kita kadang-kadang jadi serba canggih serba instan, justru banyak sekali konflik-konflik atau apapun juga karena era teknologi yang sudah makin canggih ini ya. Betul. Kak ya. Oke, jadi boleh diinformasikan mungkin untuk media sosial atau kalau mau kontak-kontak sama Kak Verna gitu, kemana Kak Verna? Boleh. Jadi buku ini ada IG-nya sendiri by underscore Fernanda Subeno. Atau kalau misalnya kalian mau slide DM langsung juga nggak apa-apa ke Instagram aku sendiri. Jadi langsung ya sama Kak Verna ya, tapi Iya. untuk bukunya sendiri juga memang sudah ada ya untuk Instagramnya sendiri. Nah, Iya. keren banget apalagi untuk anak-anak muda. Kak Verna ini memang tidak berdomisili di Indonesia, dalam waktu dekat juga harus balik lagi ke Melbourne ya. Dan di sana juga tapi tetap masih akan menulis. Tapi boleh tahu dong, ini penasaran juga di sana sebenarnya aktivitasnya ngapain aja sih Kak? Oh iya, aku seorang derma clinician, jadi di mana aku berkecimpung di bidang kulit. Oke, Iya. kelihatan ya, glowing banget, mulus, licin. Makasih. Jadi setiap harinya Di klinik. di klinik, terus ya itu ya banyak berhadapannya mungkin pasien-pasiennya untuk cewek cowok sama ini. Cewek cowok. Cewek cowok ya yang memang ditanggulangi dan ada di 2 klinik juga. Jadi untuk pasien untuk yang memang ditangani lumayan banyak ya. Betul. Ditambah lagi dengan cerita-cerita mereka karena tadi kan mungkin dari apa scars segala macam itu datangnya kan ke Kavena juga ya di sana ya. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, semoga buku ini bisa menjadi jawaban. Jadi boleh langsung ya setelah nonton video ini, penasaran banget kan pasti ya dari ini bukan hanya covernya aja yang bagus ya. Jadi kalau saya mau judge buku ini by cover, mau dijudge saya bagus udah pasti bagus dalamnya juga ya. Semuanya ada tulisan, ada ilustrasi juga, ada bagaimana semua konflik perasaan ada di sini. Dan yang keren banget adalah karena buku ini tadi lahir dari rasa sakit gitu ya. Ketika memang ditulis dari rasa sakit tapi itu sudah overcome ya, sudah bisa dilepaskan gitu. Itu baru namanya healing gitu. Healing itu kan artinya pengobatan. Healing itu bukan artinya jalan-jalan. Tolong diluruskan. Iya kan Kak ya? Bener Betul ya, banget. untuk yang sudah hidup di Melbourne ya. Healing itu artinya mengobati gitu kan. Kenapa jadi healing artinya jalan-jalan? Saya bingung sama anak-anak sekarang. Oke, dan mungkin di 3 menit terakhir Kak sebagai closing statement, pesan-pesan untuk semua calon pembaca buku ini seperti apa yang ingin disampaikan oleh Kak Verna sendiri sebagai penulis? Mungkin buat kalian yang belum baca buku ini, satu, gak ada orang yang masih hidup di dunia bisa avoid rasa sakit. Dan emang kita mau numpuk rasa sakit terus. Dan aku pengen banget lewat buku ini ngajak teman-teman buat mengolah luka dengan pribadi yang paling tahu dengan kondisi-kondisi kita, which is dengan pencipta itu sendiri. Dan yang kedua, setiap hubungan yang baik harus dimulai dari mengenal diri sendiri dan mengenal pencipta, jujur dengan pencipta dan jujur sama diri sendiri. Manusia nggak berpura-pura baik, manusia yang tahu ketika dia nggak baik-baik aja, nggak akan pura-pura baik-baik aja gitu. Manusia yang mengakui kalau kita benar-benar genuinely butuh pertolongan. Manusia yang mengenal kita tuh pernah lewatin apa aja, bukan teman kita tapi diri kita sendiri sama pencipta kita. Dan itu sangat bisa menyelamatkan hubungan apapun yang kita bakal milikin di kemudian hari. Wow, jadi itu justru modal ya untuk nanti hubungan apapun loh, kata Kak Verna sendiri ya. Hubungan apapun asal tadi memang dari diri kitanya sendiri sudah beres, sudah selesai juga begitu. Apalagi tentang rasa sakitnya. Memang namanya juga hidup ya. Dramatika semua problematika kehidupannya pasti ada, tapi bagaimana kita bisa mengolah itu tadi. Saya senang banget sama kata-kata itu, diolah bukan dihindari ya. Bukan ditolak-tolak seperti itu ya. Terima kasih banyak Kak Verna, sukses terus ya. Ini langsung mau dalam beberapa hari ke depan langsung balik lagi ke Melbourne untuk pelayanannya, untuk pekerjaan, untuk apapun yang dikerjakan di sana, kiranya Tuhan yang selalu buat berhasil ya Kak Vera ya. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya, ada di Cutting Edge Store, apalagi kalau teman-teman yang di Bandung khususnya bisa langsung datang aja ya ke The House. Atau kalau misalkan emang nggak sempat
secara online udah pasti bisa dong. Kita mau ada dimanapun, nanti untuk bukunya sendiri yang bisa langsung datang ya. Bisa langsung follow aja Instagramnya Fernanda Subeno. Nanti di sana di bio akan ada link di mana teman-teman bisa langsung klik. Itu nanti akan dapatkan bagaimana cara untuk teman-teman bisa miliki buku ini. Bisa untuk gift, ini oke banget ya. Untuk gift, untuk dibaca sendiri juga, untuk dikasih ke orang-orang tersayang juga ya. Terima kasih banyak Kak Verna, sukses selalu. Dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti perbincangan saya bersama dengan penulis muda yang cantik, yang luar biasa hebat juga Kak Fernanda Subeno. Dan kita masih bersama dengan Anda tentunya di 92,5 Maestro FM Bandung.